Ada depan gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Ketok ayo seger-seger tenang. Ya. Alhamdulillah ketok seger-seger tenang. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap. Lengkap ya? Oke. Baik. Kalau lengkap, ini langsung ya sampai buka kiriman WA dari Bapak, link tree-nya, absennya silakan sampai isi. Ya. Langsung diisi absen. Jangan lupa kirim ya. Selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan disimpan lagi, tapi jangan ditutup ya. Jangan ditutup. Baik. Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, Bapak ingin cek dulu kerapian sampean ya. Kerapiannya ditata kerapiannya biar apa? Nanti ilmu-ilmu yang masuk itu biar rapi juga masuknya. Nah itu Mas Miki sapunya pedas. Oke. Oke, sudah? Oke, kalau kerapian sudah. Oke, sebelumnya mohon berdiri dulu, kita tanamkan dalam jiwa kita jiwa kebangsaan kepada bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih, duduk kembali. Oke. Seperti biasa, untuk yang tadi pagi datangnya lebih awal, ayo. Abdul, oke Mas Abdul silakan. Kita pimpin teman-teman kita untuk untuk berdoa ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Sebelum masuk pelajaran inti, kemarin kita sudah belajar bersama tentang keteladanan Nabi Muhammad. Oke, saya yakin kalian juga masih ingat, tapi saya ada sedikit keraguan pada sampean. Oke, coba Mbak Mega yang sampean ingat kemarin dari keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang perlu kita teladani sikapnya apa? Jujur. Terus? Oke, bekerja keras. Terima kasih. Oke. Coba Mas Ipan. Ya, Mas Ipan. Mas Ipan. Jujur. Bekerja keras. Baik. Menyayangi anak yatim. Oke, terima kasih. Jangan banyak-banyak. Ini Mbak Sofi. Oke, Mbak Sofi, coba keteladanan Nabi Muhammad yang sudah sampean terapkan kemarin. Kan ada tugas juga tuh kemarin. Kira-kira sing sudah sampean kerjakan di rumah apa? Kelahiran pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah Oke. tahun 571. Oke, bagus. Mas Miki. Oke, Mas Miki. Yang sampean sudah lakukan kemarin kan sudah ada pelajaran tentang Nabi Muhammad, katanya ada jujur, ya kan? Ada lemah lembut, ada kasih sayang. Sudahkah sampai terapkan di rumah? Sudah. Apa kira-kira yang sudah diterapkan? Jujur. Contoh yang sampean katakan tadi jujur di rumah ya. Di rumah. Contohnya yang sampean katakan jujur di rumah itu kayak apa? Jujur pada orang tua. Jujur pada orang tua. Salah satu contohnya ketika kita diperintah untuk membeli sesuatu, kembaliannya tetap kita kembalikan, ya kan? Lemah lembut. Punya adik kan? Punya adik. Kalau sama adiknya suka kasar? Nah itu ya berarti untuk lemah lembutnya belum dilaksanakan gitu ya. Jadi nanti tolong yang punya adik, yang punya kakak ya, semuanya saja yang punya adik, punya kakak, punya orang tua itu rata-rata lemah lembutnya yang belum digunakan. Nah nanti sampai di rumah yang suka kasar sama adiknya, sama kakaknya, sama kakeknya, sama ibunya, ya tutur katanya yang biasanya keras, yang biasanya suka membentak, nah itu dihilangkan. Kita biasakan bertutur kata yang lemah lembut. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini yang kita pelajari, masih ada keterkaitan dengan keteladanan Nabi Muhammad, yaitu masih ada kaitannya dengan jujur, ada terkait lagi kita hormat pada orang tua dan juga guru. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah hormat pada orang tua dan guru. Jujur, jadi perilaku jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Baik, sebelum kita masuk pada acara intinya lagi, dilihat ini ya, dicoba. Sekilas saja. Sekilas saja. Ini kira-kira gambar apa? Menyontek. Bentar lagi sama juga ulangannya. Ulangan. Jadi hal seperti ini menyontek boleh dilakukan? Tidak. Oke, yang kedua ini sama? Menyontek juga. Yang ini menyontek pada teman, yang itu sampai dua contekan dari rumah. Nah, itu kita tidak boleh dilakukan ya. Oke, yang ini yang ketiga coba dilihat apa? Tidak mendengarkan orang tua. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya, diomongi wong tuane
gak di rumah nih, malah kupingnya ditutupi. Ada ya sampai seperti itu? Bu, berisik. Ada yang bilang gitu? Enggak, alhamdulillah. Ya, itu semua tidak boleh kita lakukan. Oke, yang keempat dicoba dilihat apa? Ini tadi, kalau yang ketiga itu tadi hanya menutup telinga atau tidak mau mendengarkan ketika dinasihati orang tua. Yang keempat ini lebih parah. Lebih parah apa? Malah wani, malah lebih berani kepada orang tua. Dituturi, orang terima membantah, malah mengancam. Mengancam kepada orang tua. Hal-hal seperti itu tidak boleh ya. Bukan hanya kepada orang tua, nanti kita kepada guru pun tidak boleh begitu. Baik. Ada lagi? Coba ini. Apa ini? Ini yang gambar yang kelima adalah gambar mengejek. Yang diejek bukan sama-sama teman malah. Ini yang diejek siapa? Bapak guru. Enak Pak guru nih. Enak film ganteng nggak apa-apa ya? Ya. Pak sambil kebuaran. Loh, itu tidak apa-apa. Terus kemudian itu apa? Bilangnya, oh Pak guru bencong, masya Allah. Hal seperti itu, ya, tidak boleh kita lakukan ya. Oke, yang keenam coba dilihat apa itu? Nah, itu maksudnya ketika sampean telat datang ke sekolah, ya toh? Setelah datang ke sekolah, kemudian ada guru yang mengetahui, kemudian dikatakan kepada guru lain. Nah, kebetulan guru yang menegur sampean itu juga telat. Walaupun gurunya yang menegur sampean itu telat, itu tidak boleh. Sampean bilang, loh bapak kan juga telat. Nah, nasihat itu tetap harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, sampai di situ kira-kira ada yang ingin bertanya? Mungkin sampai pernah menemui contoh berani kepada orang tua, contoh berani kepada guru. Betul. Oke, siap. Bagus. Jadi itu ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan. Baik, langsung. Yang seperti biasa. Seperti biasa, kebiasaan kita harus rajin membaca. Oke, kita baca dulu ya. Oke, yang suka bacanya di internet, yang suka bacanya di Google, itu bisa sampai lihat di HP-nya juga. Jadi yang suka baca di internet atau di HP-nya, ini yang Bapak bagikan ada di internet juga, nanti bisa sampai lihat yang isinya materi, ya. Oke, berbeda ya, berbeda. Nanti dia bisa untuk tukar pendapat. Jadi satu kampung isinya berbeda, ya nanti bisa tukar pengalaman yang sampai pelajari apa, yang sampai pelajari apa. Oke, sudah siap terima semua ya? Sudah. Nah, kalau sudah diterima semua, kurang lebih waktu sampai membaca 10 menit. Ya, tidak usah banyak-banyak, 10 menit saja dibaca. Oke.
Nah, ada contoh-contohnya juga ya, dipelajari. Gambar-gambarnya juga diperhatikan, itu gambar apa. Selesai. Ya, bagaimana? Selesai bacanya? Selesai. Alhamdulillah. Baik. Nah, setelah sampai membaca, sedikit-sedikit kan sudah tahu. Sedikit-sedikit sudah tahu. Baik. Dari pengetahuan yang pembukaan zaman itu tadi, nanti apa yang kita harapkan setelah sampai belajar itu semua? Oke, lihat ya. Nih. Nah, nanti setelah kita belajar, ya, Bapak harapkan anak-anak itu bisa berakhlak mulia. Akhlak mulia salah satunya itu tadi sampai bisa berperilaku jujur. Kemudian membiasakan perilaku jujur tersebut, ya. Perilaku tersebut bisa dibiasakan dalam kehidupan kita. Kemudian menerangkan, jadi seperti itu tadi Bapak tanya. Perilaku jujur itu apa saja, nanti kami juga bisa menerangkan, menganalisa. Artinya nanti kalau sampai ketemu dengan masalah-masalah yang lain yang tidak ada dalam kaitannya dengan pelajaran mungkin, tapi sampai ketemu di rumah itu bisa dianalisa, maksudnya dikaitkan, ya, dikaitkan. Kemudian memperjelas bagaimana sikap yang baik. Kemudian bisa menunjukkan ke bapak, ibu, guru atau kepada bapak orang tua kita. Nah, kemudian bisa menentukan apa saja yang kita tentukan, yaitu perilaku jujur itu apa saja, terus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu jenisnya apa saja. Baik, untuk memperdalam pembacaan sampai itu tadi, kayaknya kok sudah lemes ya. Baru berapa menit masuk sudah lemes. Oke, sebelumnya ingin tahu dulu semangat sampai. Oke, jadi nanti biar kalau melihat videonya, melihat materialnya lebih semangat lagi. Oke, tunjukkan semangatmu. Oke, tepuk semangat. Oke, sing pojokan cek lemes. Nah, pojokan cek lemes. Sekali lagi, tepuk semangat.
ditunjukkan semangatnya. Baik. Oke anak-anak, sebelum kita lebih lanjut mendalam, setelah sampai sedikit-sedikit baca itu tadi, yang dimaksud perilaku jujur. Oke, Mas Asfa, yang dimaksud jujur menurut sampean setelah baca-baca tadi apa? Mengembalikan kembalian uang jajan. Oke, pintar. Jangan khawatir, semua pasti kebagian. Mbak Sherly, coba yang sudah sampai baca dari cita-citaku anak soleh. Tolong yang sampai baca itu tadi tentang apa? Tidak membantah orang tua. Oke, bagus. Yang belakang, Mas. Siapa? Mas Hafiz. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Oke, karena orang tua yang melahirkan kita, makanya perlu dihormati. Bagus, Mas Ipan. Mas Ipan. Oke. Selain kepada orang tua, kita juga harus jujur, atau kita harus juga patuh kepada guru. Kenapa? Karena guru mengajar kepada kita. Bagus. Oke, yang belakang wajah aneh, Mas Pio. Kemarin Mas Pio udah masuk kemana? Kemarin pertemuan kemarin? Nggak masuk kan? Kemana? Tunggu, jangan diulangi itu ya. Nanti kalau ketinggalan pelajarannya kan eman. Oke, sudah ketinggalan dengan teman, akhirnya juga nggak bisa. Oke, silakan disebutkan kenapa kita harus taat dan patuh atau jujur kepada orang tua dan guru. Karena Oke, yang keras. Titik pakai berkati. Yang keras nomor biar laki-laki, Mbak ya. Oke, tidak masalah, nanti kedepannya sama juga tahu. Grogi mergo kemarin tidak masuk, ya kan? Oke, bagus semua. Hanya sedikit yang kurang mampu menjelaskan karena mungkin itu ya. Tapi jangan diulangi, jangan sampai nanti ditirukan ya. Ditirukan kemarin kan dari Mas Pio tidak masuk di rumah. Akhirnya kan satu bab sudah ketinggalan ya. Eman-eman. Satu bab ketinggalan. Akhirnya kan tidak bisa karena semua pelajaran kita itu saling terkait. Saling apa ya? Terkait. Oke. Baik. Untuk memastikan pemahaman sampai nanti bisa lebih dalam, disiapkan alat tulisnya. Disiapkan alat tulisnya. Kenapa? Alat tulis untuk menulis ya. Siapkan buku tulis dan boleh pensil, boleh pakai bolpen. Oke, sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, halo, yang pojok sudah? Oke, Mas Tio siap? Siap. Oke, jangan sampai ketinggalan, oke? Siap, bagus. Jangan sampai ketinggalan dengan yang lanjut. Oke.
kita simak videonya sampai catat hal-hal yang penting. Ya, yang penting apa saja sampai catat karena nanti kita buat diskusi bersama lagi. Siap ya? Siap? Halo? Masih ada orang? Kalau masih ada orang, oke, disiapkan untuk disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Kali ini kita akan membahas tema sikap terpuji pada subtema jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki akhlak baik atau akhlak mulia sangat penting bagi setiap manusia. Akhlak mulia harus selalu diterapkan oleh siapapun, dimanapun berada. Akhlak menentukan baik buruknya seseorang di hadapan sesama. Sebagai umat Islam, kita selalu diajarkan untuk bersikap terpuji kepada setiap makhluk hidup. Akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan juga norma atau aturan yang berlaku. Akhlak terpuji seseorang dapat tercermin dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatannya. Akhlak terpuji juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amal ibadah dan juga kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti ajaran-ajarannya, serta kepada sesama manusia dengan selalu bersikap baik kepada sesama. Dan dengan akhlak terpuji, derajat seseorang dapat meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pandangan manusia. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sikap jujur. Jujur artinya adalah adanya keselarasan antara ucapan, tindakan, dan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah artinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tertera dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dengan bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berkata yang benar. Seseorang dapat dikatakan beriman apabila ia dapat berkata dan berbuat sesuai kenyataannya. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan 5 bentuk kejujuran sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam berniat, jujur dalam ucapan, jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, jujur dalam perbuatan. Perilaku jujur memberikan banyak manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Manfaat perilaku jujur diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, membangun masyarakat yang tentram dan damai. Dan yang keempat, mendapat kepercayaan dari orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah,
Untuk yang kedua, bahasan kita adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dapat diartikan sebagai perilaku menghargai, ta'zim, dan khidmat kepada orang lain. Adapun patuh diartikan sebagai perilaku suka menurut dan taat pada perintah. Dalam hubungan dengan orang tua dan guru, perilaku hormat dapat ditunjukkan dengan berbakti. Berbakti merupakan kewajiban bagi setiap anak kepada orang tua dan guru dalam keadaan apapun. Akan tetapi, taat kepada orang tua dan guru hanya dilakukan pada perintah yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jika perintah orang tua dan guru bertentangan dengan syariat Islam, maka sebagai anak wajib menolak. Namun, cara penolakannya kita harus menolak dengan cara yang sopan dan perkataan yang halus. Berkaitan dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Ya, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dan dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, perangkat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berbalik mengingkari, kecuali sebagian dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sebagai berikut. Setiap muslim hendaknya hormat kepada orang tua dalam kondisi apapun. Akan terjadi jika diperintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan. Ia harus menolak dengan cara yang sopan dan perkataan yang halus. Ada beberapa contoh hormat dan patuh kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bertutur kata sopan dan santun kepada orang tua. 2. Mendengarkan nasihat dan perintah kedua orang tua. 3. Mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. 4. Menjaga pesan dan pemberian kedua orang tua dengan baik. 5. Menjelaskan wasiat yang ditinggalkan orang tua dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang tua yang kedua yang berjasa mendidik kita. Guru juga berhak dihormati atau juga dipatuhi. Guru memberikan ilmu kepada kita dengan tulus dan ikhlas. Ada beberapa contoh perilaku dan yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru, baik saat mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Perilaku hormat dan patuh kepada guru diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendengarkan dengan seksama saat guru mengajar. Yang kedua, mengenakan seragam yang rapi setiap pergi ke sekolah. 3. Tersenyum dan memberi salam dan juga berjabat tangan saat bertemu dengan guru. 4. Mendoakan guru setiap selesai melaksanakan sholat. Dan yang kelima, menjalankan wasiat dan nasihat guru dengan penuh keikhlasan. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru banyak memberikan manfaat bagi pelakunya. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, termasuk perilaku terpuji yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi itu ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan keberkahan hidup. Yang keempat, mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Yang kelima, mendapat ketenangan hati dan jiwa. Selanjutnya, mendapat kasih sayang dari orang tua dan guru. Yang ketujuh, mendapat ilmu yang bermanfaat. 8. Mendapat keberkahan dalam hidup. 9. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Baik, anak-anakku yang berbahagia, untuk pelajaran hari ini Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugas kalian nanti, yang pertama adalah tuliskan 5 bentuk kejujuran menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tuliskan 4 manfaat perilaku jujur. Yang ketiga, sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, sebutkan 5 cara hormat dan patuh kepada guru. Dan yang kelima, sebutkan minimal 5 manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terima kasih anak-anakku yang berbahagia. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti juga dikumpulkan. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau tidak dipahami ini ada sedikit pesannya ya. Nah, hal terindah yang ada di dunia ini ketika kita melihat kedua orang tua kita itu tersenyum dan mengetahui bahwa kamu adalah alasan dibalik senyuman itu. Nah, nanti sampai bisa dikatakan hidupnya hidup barokah. Sampai akan benar-benar merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia ketika sampai melihat senyumnya orang tua itu karena sampean. Tahu maksudnya? Misal nanti sampai dengan tekun belajar selalu selagi membantu kepada orang tua dan akhirnya sampai berprestasi, punya prestasi yang tinggi dan orang tua langsung merangkul sampai walaupun dalam hal itu merangkulnya dengan air mata tapi air mata kebahagiaan. Masya Allah, anakku jangan pintar kenal. Nah, itu nanti sampai juga akan merasakan kebahagiaan yang tersendiri. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita akan merasa paling bahagia ketika melihat kedua orang tua kita juga bahagia. Apalagi kebahagiaan orang tua itu hasil dari kita. Dan sebaliknya anak-anak ya. Dan sebaliknya, jangan sampai kita membuat orang tua itu menangis. Karena sampean tahu, jika sampean membuat orang tua sampean itu menangis, sedih. Kalau tadi menangisnya bahagia karena sampean punya prestasi mungkin, sampean perilakunya bagus mungkin, sampean kepada orang tua tidak pernah membantah, selalu menurut, tutur katanya pun halus, ya. Beliau akan tersenyum, senyumnya bahagia. Nah, kalau senyum tangisnya yang kali ini itu tangisnya itu tangis sedih, maka jangan berharap sampai hidupnya juga akan baik. Nah, itu kuncinya ya. Kalau sampai ingin hidup bahagia di dunia, kuncinya satu, bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua, betul. Oke. Nah, untuk kaitannya dengan guru anak-anak, bagaimana? Jika ilmu adalah mutiara yang mahal, jangan tahu mutiara mahal. Nah, tapi bukan mutiara yang dalam es loh ya. Kalau mutiara yang dalam es itu murah, zaman 1000 saja sudah dapat 1 gelas ya. Ini lain lagi mutiara yang dari kerang.
Mutiara yang dihasilkan dari kerang itu kan harganya sangat mahal. Jika ilmu itu diibaratkan seperti mutiara, maka lalu dengan apa sama harus dengan membayar Bapak Ibu guru sampai mengajar? Padahal selama ini, mohon maaf, selama ini sampai sekolah pun sudah gratis. Ya, sekolahnya kan gratis toh? Sekolahnya sampai tidak bayar toh? Kecuali sampai mau beli buku sendiri. Nah, kalau mungkin di sekolahan disediakan ada buku pendamping, contoh buku LKS dan lain sebagainya, sampai mau beli. Nah, itu kan sebagai pendamping kan? Nah, itu lain lagi ya. Oke. Nah, kalau ilmu itu diibaratkan sebagai mutiara, maka saya yakin tidak ada harta benda yang sanggup untuk membayar ilmu yang diberikan guru kepada sampean semua. Makanya itu adalah alasannya kenapa kita harus juga hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, mungkin kaitannya dengan itu tadi, ingin tanya mungkin. Cara menghormati guru. Guru mau di video juga dijelaskan ya. Di video dijelaskan cara menghormati guru itu sangat mudah ya. Ketika diperintah menjalankan. Oke, ketika bertemu senyum. Jangan lupa senyum dimanapun. Ketemu dimanapun senyum. Lalu diucapkan salam. Setelah diucapkan salam, kalau sempat, tapi juga harus disempatkan, itu berjabat. Itu cara menghormati guru. Sama dengan menghormati orang tua. Nanti sampai di rumah nanti juga begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, bagus. Kita lanjut sampai waktunya untuk membuat kelompok diskusi. Seperti biasa, langsung sampai kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke. Satu kelompok, satu tugas. Silakan dikerjakan. Ya, jelas ya tugasnya. Nah, tugasnya yaitu menuliskan 5 bentuk kejujuran menurut Imam Al-Ghazali. Ya, sudah sampai catat seperti itu, sampai kombinasikan antara kelompoknya. Paham semua ya dengan tugasnya?
sampai buka lagi HP-nya. Tetap di tempatnya itu ya. Tetap di tempatnya, jangan keluar. Oke ya. Kerjakan soal ulangannya. Oke, pilih screen-nya tadi ya. Link buka, sampai lihat yang soal ulangan atau penilaian harian. Ini jawabannya. Ya sudah. Sudah ketemu ya. Oke, silakan yang paling bawah. Yang paling bawah kan penilaian harian. Ya. Oke, yang paling bawah penilaian harian. Oke, cermati ya. Dicermati. Kalau pilihan soalnya itu berupa bulatan, itu artinya sampai hanya memilih satu jawaban. Tapi kalau bentuknya kotak, itu sampai memilih jawabannya lebih dari satu. Nah, kemarin ada yang bentuknya kotak itu cukup sampai pilih satu, itu jawabannya tetap salah karena memilihnya lebih dari satu. Jadi kalau pilihan jawabannya itu bentuknya kotak, itu bisa sampai pilih lebih dari satu. Teliti pertanyaannya ya. Pertanyaannya diteliti, jawab dengan cermat. Soalnya lumayan butuh kejadian sampean. Salah mengartikan kata sampean tidak akan salah jawaban. Jangan lupa namanya pakai nama panjang. Nama panjang, nomor absen, kelasnya diisi. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa tetap kirim paling bawah. Sekali lagi hati-hati dengan kata-kata dalam pertanyaannya. Salah persepsi dalam lihat kata-katanya, salah juga jawabannya. Ingat ya, untuk yang bulan hanya satu jawaban, yang kotak lebih dari satu yang dicetak. Ada yang sudah selesai? Belum.
Gimana? Udah videonya? Gambar saja. Sudah selesai? Sudah yang belum siap. Oke, gambar 100.
Baik, 3. Oke, yang belum jangan lupa nanti terakhir harus kirim ya. Kalau nggak dikirim percuma dapat garapin. Yang sudah ya sudah, yang belum. Oke, sudah. Clear? Tinggal satu orang. Oke, deal, ditutup ya. Oke, silakan disimpan HP-nya dulu. Ya. Terima kasih sudah banyak yang bagus dari nilai kemarin. Dari nilai kemarin masih ada yang di bawah KKM. Sekarang alhamdulillah semua sudah ada di atas KKM. Jadi sampai semua pada hari ini dinyatakan oke, sudah bagus semua. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, sudah mulai ada yang ngantuk kelihatannya. Oke, cek semangat dulu. Sekali lagi, cek semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, masih keras ya. Suaranya masih keras. Bagus. Kita presentasikan hasil diskusi sampean ya. Oke, tetap di tempatnya ya. Oke, tetap di tempatnya. Kita mulai dari kelompok yang paling akhir, kelompok 4. Nah,
Bagus, lanjut. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Oke, terus kita acarkan di kelompok yang pertama. Silakan maju kelompok 1 dengan Mas Alju. Mas Alju, suaranya harus keras ya. Yang lain perhatikan, oke? Oke, terima kasih. Aplausnya dong. Oke, dari dua kelompok sudah sangat bagus. Yang kelompok yang lainnya harus lebih bagus. Oke, silakan kelompok yang ketiga. Oke, yang keras Mas ya? Oh, papi. Mas Afil, yang keras. Ya.
Yang bermanfaat. Oke, bagus. Kenapa? Tepuk tangannya. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok yang kedua, silakan. Ya, sini Mbak, ya sini Mbak, ya sini Mbak, bagus ya. Cantik juga kok saya. Ayo dibaca. Nah. Oke. Terima kasih, tepuk tangannya. Bagus, terima kasih. Sudah berani tampil, sudah berani menulis, dan juga tampilnya juga sudah pede. Walaupun ada yang kurang pede, nanti akhirnya akan terbiasa untuk pede. Ya. Oke, coba kita lihat kesimpulan hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada yang bisa sampai pelajari? Mungkin ada? Halo? Oke, kita bersama-sama ya. Iya. Kesimpulan hari ini merupakan jujur adalah perilaku. Jadi jujur itu adalah perilaku yang selaras antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Baik, ya, ini menghormati orang tua adalah kewajiban setiap anak. Jadi kalau kita merasa sebagai anak, kita harus menghormati orang tua. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, sekali lagi jika kita sebagai murid, maka kita harus hormat pada guru. Baik. Bagus, dari semua materi hari ini, ya, materi hari ini mungkin sedikit ingin bertanya ya. Nah, saya ingin lihat kemampuan zaman secara terakhir sebelum zaman mulai, ya. Oke, Pak Sofi, halo. Nah, masih lihat ya? Oke, yang sampai lihat dari kejujuran tadi apa? Jujur pada orang tua, menghormati orang tua, menghormati guru. Bagus. Oke, Mbak Seri. Halo. Masih ada Mbak Seri? Oke, lihat ya. Kita lihat. Cara menghormati orang tua. Tadi ada berapa? 5. Sebutkan 2 saja cara menghormati orang tua ya.
Beliau ketika berbicara kita dengarkan. Oke, terus satu lagi mendengarkannya. Mendengarkan dan apa? Tidak. Oke, bagus. Ya. Refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini tadi? Kira-kira sampai ada rasa senang, jenuh, atau malah ketagihan? Inginnya pelajaran sehari-hari kita bentuk seperti itu semua. Oke, bagus. Berarti kan lebih baik seperti ini ya. Kalau nanti bisa seperti ini terus, insya Allah kita lakukan seperti ini. Ya, jadi pelajaran dari ini intinya menyenangkan kan kelihatannya. Dan rasa jenuh. Oke, bagus. Oke, open untuk kita semua karena semua pada hari ini sudah bagus-bagus wilayah ya. Itu tadi coba dilihat ya, hasil ulangan sampai tadi juga sudah sangat-sangat bagus. Rata-rata sudah ada di angka 90. Hanya satu yang masih di 75, tapi sudah pas di KKM ya. Hanya satu orang, mungkin bisa diperbaiki lagi yang masih di bawah itu ya. Nah, jangan lupa tugasnya nanti tetap ada tugas ya, tugas di rumah. Dan nanti sampai tetap lihat LKPD yang ada di link 3 itu tadi tugas rumahnya. Oke, baik. Selesai pelajaran hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran tentang kitab-kitab Allah. Ya. Jadi untuk pelajaran berikutnya, insya Allah kita ketemu di pelajaran tentang kitab Allah. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan sampai masukkan dulu. Pelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, ulang yang tertib ya. Jangan lupa sampai di rumah salam kepada orang tua, cium tangan orang tua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.